Prodi Peran Arsip Rekaman Informasi angkatan 2022. Nah, di sini aku sebagai Kabid Administrasi Umum tahun 2024. Halo, kenalin nama aku Denting Azahra, aku jurusannya Antropologi Budaya angkatan 2021 di Kopma UGM sekarang sebagai Ketua Pengawas. Halo, kenalin namaku Silus Visio, kalian bisa panggil aku Visio. Aku dari Prodi Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol angkatan 2021. Nah, aku di Kopma ini menjabat sebagai Kepala Bidang dari Sumber Daya Manusia. Semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Fidelias. Aku dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi. Di sini di Kopma sendiri aku sebagai staf keanggotaan Ranahan Pengembangan. Awal aku tahu Kopma itu sebenarnya dari temanku. Nah, temanku tuh ke stand-nya Kopma, sedangkan aku nggak ke stand-nya Kopma awalnya. Terus habis itu aku dikasih tahu untuk join Kopma sama dia. Aku tahu Kopma tuh dari kakak kelas SMA aku. Terus aku kepo-kepoin tuh di website, cari websitenya Kopma, terus juga ke Galax pas tahun 2022. Sebenarnya aku tahu dari Kopma ini sebelum masuk ke UGM sih, karena dulu aku pernah ikut salah satu eventnya Kopma, yaitu Olimpiade Koperasi Siswa, dan aku jadi peserta di situ. Awal tahu Kopma tuh gara-gara banyak kenalanku yang juga join Kopma, terus aku ngeliat kegiatan-kegiatannya tuh menarik dan juga aku kepo gitu untuk ikut serta ke dalam kegiatan itu, terus ya udah akhirnya join. Nah, pas aku maba aku kan ke Galax tuh, langsung ke booth-nya Kopma UGM. Nah, diceritain tuh, oh ternyata di Kopma itu nggak cuma swalayan, nggak cuma sabonase, tapi ternyata jauh lebih kompleks daripada itu. Ada bagian bisnis, terus juga ada bagian organisasinya, dan ada kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu. Awal mula tertarik gabung ke Kopma itu karena mau nabung aja gitu, kayak mau mengelola keuangan gitu. Kebetulan kan karena di Kopma sendiri kita ada simpanan. Nah, itu simpanannya itu kan dari uang kita. Nah, uang kita itu kan disimpan di Kopma. Nah, otomatis kita tuh kayak belajar mengelola keuangan diri sendiri. Itu sih awalnya. Awal tuh aku daftar tuh sebagai aspid, asisten bidang humas. Terus habis itu setelahnya aku nyoba jadi panitia RAT juga. Nah, terus lewat pengalaman dari aspid dan juga panitia RAT dan terutama aspid humas itu, aku jadi sadar dan juga semakin tertarik gitu untuk terjun langsung ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di bidang hubungan masyarakat. Terus aku juga ngerasa itu salah satu hal yang menarik. Jadi ya udah akhirnya aku lanjutin untuk join jadi staff. Sebenarnya awalnya aku cuma tertarik untuk terlibat di panitianya, tapi ketika ada waktu itu oprek staff, aku kemudian lagi nyari-nyari info lah terkait dengan Kopma ini seperti apa kayak gitu. Baru di situ aku mulai tertarik untuk eksplor lebih jauh Kopma UGM ini. Pertama kali aku join ke Kopma ini, tentu yang pertama kali aku di staf humas panitia Olimpiade Koperasi. Kemudian itu di situ aku punya job desk untuk menjadi LO atau penghubung ke peserta-peserta gitu. Nah, kemudian yang kedua aku lanjut ke panitia RAT. Waktu itu aku diamanahin jadi staf perlengkapan di situ. Kemudian baru setelah aku join di RAT, aku join di kepengurusan staf sebagai staf bidang SDM. Dia lanjut sampai sekarang jadi kepala bidang SDM kayak gitu. Di Kopma sendiri aku pernah menjadi asisten bidang periode 3 di tahun kemarin 2023. Di situ sendiri aku juga dari bidang keanggotaan dan kerjaannya kayak sosialisasi peran anggota, kalau sekarang namanya, kalau dulu itu namanya wawancara. Nah, di situ banyak banget sih kita kenalan sama orang baru, kayak mewawancarai anggota-anggota baru. Terus habis itu aku juga mengikuti kepanitiaan, yaitu RKA terus sama RAT juga. Nah, di situ aku sebagai sekretaris, di mana kerjaannya membuat surat
buat surat peminjaman, terus habis itu surat undangan, terus ngebuat di hari H juga ngebuat SK, ngeprint SK dan ya tentang kesekretariatan. Pas di Kopma yang pertama itu aku ikut asisten bidang keanggotaan. Nah di sana aku tuh ngerimain simpanan wajib, terus bantuin pendidikan. Nah pas itu aku jadi MC-nya Diksar. Terus yang kedua aku sebagai ketua RAT, ketua kepanitiaan rapat anggota tahunan di Kopma tahun 2022. Nah di sana aku lebih ke ngordinir panitia-panitia buat ngengarain acara itu selama 3 hari. Untuk saat ini karena kebetulan aku staf keanggotaan, di sini juga ada beberapa prokerku kayak misalkan pendidikan, terus habis itu ada training for trainer, terus kemarin di bulan September kemarin ada 3D in one day, terus itu sih kalau di Kopma sendiri, kalau di luar ya kayak biasanya kayak kuliah, rekom dan sebagainya. Nah saat ini aku sebagai ketua bidang administrasi umum. Nah aku lebih ke koordinir staff-staffku sih, bagian manajerial sama perencanaan program-program selanjutnya. Nah di tempat aku itu ada 2 nih, ada administrasi sama ada sarana prasarana. Di administrasi itu lebih ke gimana kita ngarsipin, terus buat surat, kemudian rekap insentif, rekap jam kerja, dan voucher. Terus yang kedua tuh ada sarana prasarana, kita ngelola aset-aset kita, contohnya inventarisasi, kemudian juga ada penerimaan keluhan-keluhan terkait aset-aset kita gitu, dan kemudian kita akan mengkoordinasikannya ke aset atau kita yang memperbaiki sendiri gitu. Kalau untuk sekarang sebagai pengawas ya seperti pengawas pada Kopma yang lainnya juga, aku di sini melakukan evaluasi kepada bidang-bidang terkait, kepada pengurus maupun stafnya. Terus juga setiap triwulan bareng sama teman-teman pengawas lainnya ngadain laporan triwulan atau pertanggungjawaban setiap triwulan yang ada di bidang-bidang. Terus juga di sini melakukan audit internal, ya walaupun ada timnya sendiri, tapi termasuk salah satu yang bertanggung jawab atas terlaksananya audit internal itu. Saat ini karena aku menjabat sebagai kepala bidang SDM, tentunya aku mengelola semua sumber daya manusia yang ada di Kopma, mulai dari kepengurusan staf, karyawan, dan juga part-timer itu sendiri. Nah, selain itu ya mungkin jadi penghubung antara pengurus, staf ke karyawan maupun part-timer yang ada di Kopma. Banyak banget ya, karena di sini juga aku udah dari maba dan juga aku sebelumnya di hubungan masyarakat, terutamanya untuk paling banyaknya gitu di Kopma sebagai yang ada di bidang hubungan masyarakat, dan aku ngerasa kalau ilmu atau pengalaman yang aku dapetin di bidang hubungan masyarakat ini tuh sangat berguna banget, terutama bagi jalan karir yang pengen aku tuju nantinya kayak gitu. Terutama kalau dari bidang hubungan masyarakat sih gimana caranya kita berinteraksi dengan pihak eksternal, dan pihak eksternalnya itu nggak hanya yang dari setara seusia dengan kita, tapi juga dengan stakeholder terkait ataupun dengan pihak-pihak terkait juga seperti itu. Banyak banget sih. Yang pertama dari sisi keterampilan aku jadi lebih tahu sih tentang, ya karena aku sekarang di sumber daya manusia, aku lebih tahu sebenarnya SDM itu ilmu yang dinamis, dan itu juga aku dapatkan waktu kuliah. Jadi kayak benar-benar ini merepresentasikan apa yang aku pelajari di kuliah, dan menurutku SDM di Kopma ini beda dengan yang ada di organisasi lain, karena benar-benar kayak kita di Kopma ini belajar benar-benar mengelola suatu perusahaan kayak gitu. Jadi kayak ilmunya yang didapatkan mungkin lebih beragam daripada ketika join di SDM di organisasi lain kayak gitu. Untuk keterampilan yang aku dapetin selama di Kopma itu banyak banget. Contohnya kayak kita harus profesionalitas kerja, itu sangat diajarkan, dan aku mendapatkan
sikap itu tuh saat aku join di Kopma, dimana kita tuh menyampingkan mana pekerjaan, mana masalah pribadi, mana suka nggak suka sama orang itu, kita harus tetap kerja gitu bareng dia. Terus habis itu sikap tentang tanggung jawab sih, tanggung jawab dengan apapun yang kita yang proker yang diamanahi ke kita itu benar-benar belajar banget sih untuk di Kopma. Kayak kita nggak bisa asal untuk menghilangkan tanggung jawab gitu. Jadi itu poin yang mendasar dan poin yang paling aku dapatkan gitu sebagai staff di Kopma. Mau nggak mau, sibuk nggak sibuk, itu kita harus menjalankan tanggung jawab itu dan proker itu sih kalau dua keterampilan yang sangat-sangat aku dapatkan saat join di Kopma. Yang aku dapetin di Kopma itu ada soft skill. Nah, soft skill yang aku dapetin itu yang pertama nih, yang paling menonjol adalah time management. Karena di Kopma itu kita ada sistem jam kerja nih, jadi kita bisa ngolah waktu kita di kampus, waktu kita di Kopma. Nah, kita bikin jadwal dan prioritasnya. Nah, yang kedua tuh ada leadership, dimana kita itu bisa belajar koordinasi, terus merangkul teman-temannya bareng gitu biar tetap solid dan bisa mencapai tujuan kita bersama. Terus yang ketiga adalah event organizer. Itu teman-teman bisa dapetin tuh di kepanitiaan-kepanitiaan yang Kopma adain. Terus yang kedua adalah keluarga baru nih, karena di Kopma itu orang-orangnya solid, terus friendly, bisa banget nih kalau kalian mau join. Dan yang ketiga adalah rumah kedua. Karena di sini kita juga ada sekre yang gede ya, ada kamar mandi, dapur, pokoknya bisa deh buat ngekos. Jelas dong, karena soft skill yang aku dapetin nih setelah berdinamika di Kopma itu benar-benar bantu aku baik itu di akademik ataupun kegiatan di luar UGM dan Kopma. Banget sih Kak, karena untuk di luar Kopma sendiri kan itu kan kita juga bersosialisasi dengan orang ya, dan keterampilan tadi yang kayak profesionalitas itu tuh sangat berguna banget gitu kita saat hidup bersosialisasi dengan orang-orang banyak di sekitar gitu. Di SDM Kopma sendiri karena dituntut untuk berhadapan dengan orang banyak, terutama karyawan yang menurutku usianya sangat jauh dari kita, yaitu melatih banget public speaking ke banyak pihak maupun ke siapapun ya. Jadi dari usia yang mungkin sepantaran atau sebaya dengan kita maupun dengan orang yang lebih tua, kita jadi terlatih gimana sih cara ngomong yang baik kayak gitu. Sangat menunjang ya, terutama untuk karena sebelumnya aku tuh anaknya tuh nggak pedean gitu kan, terus jadi kayak semenjak join Kopma, terutama dulu waktu di bidang hubungan masyarakat tuh aku jadi tambah bisa lebih pede, apalagi kalau ngomong di depan umum. Mungkin karena Kopma kan salah satu apa ya, nggak cuma sekedar UKM gitu. Mungkin karena ini ya, organisasi itu pasti ada tentunya ada dinamika, ada perubahan. Nah, saat aku kepanitiaan RAT itu benar-benar yang kayak Mungkin kalau aku tantangan terberat sih ketika berkomunikasi sama karyawannya, karena